Latar belakang. Bencana tanah longsor dapat diartikan sebagai pengikisan yang bersamaan dengan gerak tanah sehingga mengakibatkan pergiliran lapisan tanah serta batuan pada suatu bidang lahan. Pemicu tanah longsor meliputi kelerengan curam, hujan tinggi, sesar lahan, jenis tanah atau batu mudah erosi, gerakan tanah, dan tutupan lahan yang lemah. Pada tahun 2020 hingga 2024, tercatat ada 3.698 kejadian longsor di Indonesia. Kabupaten Nganjuk memiliki potensi longsor pada kawasan yang dilalui oleh Gunung Wilis. Upaya mitigasi diperlukan dan harus mengintegrasikan antara tindakan pencegahan, tindakan saat terjadinya longsor, serta pasca longsor. Namun, di Kabupaten Nganjuk masih ditemukan adanya kerugian berupa kerusakan bangunan dari adanya longsor, yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya edukasi mengenai mitigasi bencana, kurangnya gerakan penghijauan, dan fondasi yang belum kuat untuk mencegah longsor, terutama pada lahan pemukiman. Perumusan mitigasi bencana di kawasan lereng Gunung Wilis perlu dilakukan dengan adanya strategi dalam menurunkan serta memberi batasan faktor ancaman dan kerentanan longsor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada studi pustaka untuk menggali berbagai informasi terkait bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten kawasan Gunung Wilis. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam penelitian ini menggunakan berbagai studi literatur yang relevan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, serta informasi yang diperoleh dari sumber daring termasuk data yang tersedia melalui website yang terpercaya. Hasil penelitian. Kesenjangan dan kekurangan dalam penanganan bencana, keterbatasan dalam perencanaan mitigasi, kurangnya sosialisasi dan edukasi, pemetaan resiko yang tidak memadai, kebijakan yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya. Faktor-faktor resiko yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana. A. Faktor alam. Faktor alam memicu tanah longsor, meliputi kelerengan curam, curah hujan tinggi, sesar pada lahan, jenis tanah buat batuan yang mudah erosi, serta penutupan lahan yang lemah. Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007, aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap risiko longsor. B. Faktor non-struktural. Faktor non-struktural yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi seperti SIG untuk pemetaan risiko. Simulasi bencana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat serta kapasitas kelemahan kelembagaan. Bencana tanah longsor adalah bencana dengan intensitas kejadian tertinggi ketiga di Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas pribadi dan umum, serta data jumlah korban dan kerugian yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, analisis pada lereng Gunung Wilis, resiko longsor menghasilkan tingkat resiko rendah, yaitu 53,32%, sedang 29,39%, dan tinggi 29,3%. Berikut merupakan data grafik terkait kerusakan dan kematian akibat tanah longsor di Gunung Wilis. Yang pertama adalah data kerusakan pada tahun 2021 sejumlah 13 kerusakan, dan pada tahun 2023 sejumlah 23 kerusakan. Yang kedua adalah data kematian. Pada tahun 2021 sejumlah 21 korban, sedangkan pada tahun 2023 tidak ada korban. Pembahasan hasil analisis. Mitigasi bencana merupakan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak unsur sumber daya, termasuk masyarakat di kawasan rawan longsor. Menurut pendapat Fitria tahun 2022, terdapat berbagai upaya mitigasi bencana tanah longsor yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, memasang tanda peringatan waspada bahaya longsor pada kawasan rawan, yakni pada lereng. Yang kedua, tidak mendirikan bangunan di sekitar lereng. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang bencana tanah longsor. Yang keempat, melakukan penghijauan dengan jenis vegetasi atau perakaran tunjang. Yang kelima, memperkuat struktur bangunan dan infrastruktur. Yang keenam, menghindari kegiatan yang menambah beban pada lereng.
Yang ketujuh, melakukan penjagaan serta mengawasi sistem terasering. Dan yang terakhir, memperkuat terasering pada lereng di sisi jalan. Kesimpulan, mitigasi bencana longsor memerlukan perencanaan menyeluruh dan keterlibatan semua pihak. Penting untuk mengenali daerah rawan, menjaga keseimbangan alam dengan penghijauan dan drainase yang tepat, serta membangun dengan fondasi kuat. Upaya seperti terasering, penutupan rekaan, dan pembuatan tanggul juga penting untuk mengurangi resiko longsor. Rekomendasi, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya longsor melalui edukasi dan pelatihan, perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan drainase dan penghijauan harus menjadi prioritas. Infrastruktur harus dibangun dengan fondasi yang kuat dan pengawasan lereng harus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait sangat penting untuk mencegah dampak bencana longsor.